Halo guys, balik lagi di Jeloval Tutor. Jadi hari ini admin akan bagikan cara ataupun tutorial untuk upgrade hard disk ke SSD. Nah, jadi di sini kita akan pakai cara yang mengcopy OS kita yang lama ke SSD kita yang baru nantinya, atau yang sering kita sebut sebagai clone OS. Nah, di sini peralatan yang kita butuhkan antara lain serial SATA to USB. Nanti admin akan taruhkan gambarnya di video ini. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan adalah aplikasi Macrium Reflex. Nah, software ini nanti yang akan kita pakai untuk mengclone OS kita yang lama yang ada di hard disk ke SSD yang barusan kita beli, dan nantinya SSD ini yang akan kita pakai dengan OS yang sudah diklon. Nah, yang pertama kita masuk kepada bagian instalasi aplikasi Macrium-nya dulu ya teman-teman, dan pastikan teman-teman menontonnya dari awal sampai dengan selesai. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian instalasi, proses instalasi. Jadi yang pertama itu kita install dulu untuk aplikasi Macrium Reflex-nya. Oh ya, untuk installernya nanti admin akan taruhkan link di kolom komentar paling atas untuk teman-teman bisa download aplikasi ini ya. Oke, kita lanjut ke bagian instalasi. Ini kita tinggal next saja. Kemudian ini kita next. Seperti biasa, I accept, next. Nah, di sini kita sudah dikasih untuk license key-nya. Untuk free edition yang kita pakai itu yang home ya, teman-teman. Next. Nah, yang ini teman-teman antik aja, tidak perlu di register. Next. Kemudian ini tidak perlu diubah. Untuk custom setupnya kita tinggal next saja. Kemudian install. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai, dan sambil menunggu proses instalasi teman-teman silakan masukkan dulu untuk SSD-nya ke dalam laptop teman-teman. Nantinya SSD ini akan kita pakai untuk mengclone OS yang ada di hard disk teman-teman ke SSD yang akan kita pakai nanti. Nah, selain itu teman-teman juga bisa mengcopy semua data yang ada di hard disk ke SSD yang akan kita pakai nantinya. Oke, ini sudah selesai. Ini kita uncheck aja, kita tekan finish. Oke, sekarang kita masuk, kita pastikan dulu apakah hard disk kita sudah terdeteksi, apakah SSD kita sudah terdeteksi di laptop ini atau belum. Nah, ini kita tinggal pergi ke disk PC, kita buka Windows Explorer, kita tekan bagian disk PC, kemudian klik kanan, lalu pilih Manage. Oh ya, kenapa di sini tidak kelihatan ya untuk SSD yang sudah saya colokkan? Karena ini posisinya SSD yang baru, jadi dia tidak akan kelihatan di bagian sini, di bagian device and drivers-nya. Nah, kita pergi ke disk PC, klik kanan lalu pilih Manage. Kemudian di sini kita pergi ke disk management. Nah, dia akan nanya, apakah kamu mau mendefinisikan SSD yang sudah kamu masukkan tadi? Dia akan otomatis membaca SSD kita, dan dilihat di sini apakah kita akan pilih MBR atau GPT. Nah, bagian ini bisa kita cancel aja, tetapi kalau teman-teman mau melakukan convert untuk partition stylenya, teman-teman harus pastikan dulu disk 0 ini apakah ini MBR atau GPT. Nah, caranya tinggal klik kanan, lalu pilih properties, lalu pilih di bagian
volumes, lalu lihat di sini ada partition style. Nah, di sini tulisannya GUID partition table atau GPT. Berarti yang di satu tadi kita harus initialize ke bagian yang GPT. Nah, ini kita boleh teman-teman kita tes ya. Kita tes langsung, kita pilih OK. Nah, untuk ini tidak perlu teman-teman convert menjadi new simple volume, biarkan seperti ini saja. Nanti dia akan kita lakukan prosesnya itu di software Macrium-nya. Oke, sudah selesai untuk SSD-nya. Sekarang kita lanjut proses untuk clone-nya. Nah, kita pergi ke Macrium Reflex yang barusan kita install. Boleh klik kanan Run as Administrator atau double klik. Nanti dia akan otomatis run sebagai administrator. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini adalah software update available, tidak perlu ya, tidak perlu kita update, kita cancel aja. Oke. Nah, OS ataupun data ataupun harddisk kita itu ada di GPT-disk 1 dan SSD kita ada di GPT-disk 2. Nah, jadi semua yang ada di GPT-disk 1 yang recovery, non-name, non-C sampai non ini kita copy semua ya teman-teman ke sini. Nah, kalau ternyata di database saya ini kan nggak banyak data, nah kalau nggak perlu atau kita maunya cuma yang OS-nya saja, ya pilih yang ada logo OS-nya ini. Tetapi kalau kita mau semuanya, ya biarkan ke checklist seperti ini semua ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal pilih clone disk. Oke, sorry, ini dia milihnya yang GPT-disk 2, kita pilih disk yang berbeda. Kita pilih yang disk 1. Oke, sudah. Nah, kemudian ini kita tick aja semua. Select a disk to clone to. Nah, di bagian sini kita akan pilih GPT-disk 2. Oke. Nah, ini teman-teman delete aja ya, karena ini sepertinya bawaan dari SSD yang barusan kita beli. Ini kita delete aja, jadi kosong ya semua. Oke, nah sekarang ini tinggal kita tarik ke sini. Ini teman-teman bisa clone partition properties-nya. Ini kita pilih yang minimum size. Jadi dia akan otomatis alokasi ke minimum size-nya. Oke. Jelas ya, tadi kelihatan perbedaannya. Terus ini kita pilih juga yang 432-nya. Kita tarik ke bawah. Ini juga sama, kita perlakukan yang sama. Minimum size-nya, oke. Terus ini juga kita tarik ke sini. Yang C-nya juga kita tarik ke sini. Terus kita pilih, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini free space-nya itu 393. Nah, kalau kita pilih yang minimum size, maka nanti otomatis akan nutup semua sesuai dengan 32,56-nya tadi. Dia akan ngebaca minimum size-nya berapa. Nah, untuk yang ini tidak usah ya, original size saja kita okekan. Oke, kemudian yang ini kita tarik ke sini. Kemudian yang D-nya juga kita tarik ke sini. Oke. Sudah selesai semua. Nah, sekarang kita tinggal next saja. Next lagi. Ini adalah rangkuman clone summary-nya. Nah, kita tinggal finish. Kalau teman-teman mau membuat backupnya, jadi ketika nanti teman-teman mau lakukan clone ulang, tinggal gunakan backup yang sudah teman-teman save. Tapi di sini admin tidak akan save. Run this backup now. Kalau save backupnya nggak perlu ya,
tinggal oke kan saja. Oke, progresnya sedang dimulai, kita tinggal tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Teman-teman tinggal lihat di sini untuk SSD yang tadi kita clone, OS-nya sudah muncul di local disk E. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada OS-nya ya, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke proses install SSD-nya ke laptop kita. Oke, kita lanjut ke proses install SSD-nya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penggantian harddisk ke SSD yang tadi sudah kita clone untuk OS-nya. Dan di sini laptop yang admin gunakan adalah laptop Dell Latitude E6440 ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya tipe laptop yang sama, boleh mengikuti cara yang admin lakukan ini. Nah, untuk laptop ini cukup spesial. Jadi teman-teman tinggal buka baterainya dulu. Lalu tinggal buka dua baut yang ada di sini, karena dia harddisknya tidak perlu membuka semua covernya, tinggal membuka baut yang ada di sini. Kemudian kita tinggal tarik bagian ini, maka harddisknya akan bisa keluar. Oke, ini adalah harddisk yang lama dan kita akan ganti ke SSD yang baru. Oke, kita lakukan proses penggantian. Oke, sudah selesai, kita tinggal masukkan kembali. Oke, kita coba testing apakah OS-nya sudah terbaca atau tidak pada saat menghidupkan laptopnya. Oke, di sini tulisannya invalid partition table. Kita coba lihat untuk settingan BIOS-nya. Tekan F2. Kemungkinan besar ini masih di setting legacy. Jadi kita harus di sini teman-teman bisa lihat masih legacy, kita harus ganti ke UEFI. Kenapa? Karena tadi untuk bootable yang kita copy modelnya adalah model yang UEFI, jadi kita harus ganti ke UEFI dulu. Kemudian kita apply, lalu kita coba mulai lagi.
Oke, dan ternyata berhasil. Sekarang kita akan masuk ke dalam OS-nya. Oke, dan berhasil. Sesuai tadi yang ketika kita sudah lihat di sini, dan data yang tadi kita copy juga ikut tercopy semua. Oke, berarti kalau kita copy OS dengan Macrium Reflex itu bisa ya teman-teman. Teman-teman bisa coba cara ini jika tidak mau repot mengupgrade dengan menggunakan install ulang. Teman-teman bisa coba cara ini, dan menurut admin cara ini cukup efektif. Selain kita juga tidak perlu backup data terlebih dahulu, ya ini termasuk menghemat waktu ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal gunakan saja Macrium Reflex, dan ya seperti cuma copy data biasa, dan teman-teman sudah bisa pakai SSD yang kita pasang tadi dan bukan harddisk. Oke, demikian tutorial kali ini, tutorial upgrade harddisk ke SSD dengan menggunakan Macrium Reflex. Sampai jumpa di konten-konten yang berikutnya.